Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Lana Suwanti dari jurusan Gizi Prodi D3 Gizi. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait tentang materi yang saya dapatkan yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Etika. Baik, sebelum kita membahas beberapa rumusan masalah yang saya angkat di dalam materi ini, saya akan menjelaskan latar belakang dari Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila memiliki berbagai peranan penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satunya yaitu Pancasila sebagai sistem etika, yang dimana bertujuan untuk mengembangkan sikap moral dari setiap individu. Etika biasanya dikaitkan dengan tata cara kehidupan yang baik, yang dimana nantinya akan diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Etika juga biasa disebut dengan moral, yang berisi kriteria baik atau buruk dari perilaku seseorang. Etika Pancasila adalah cabang yang terkandung dalam sila Pancasila yang digunakan untuk mengatur tatanan kehidupan di Indonesia. Etika juga biasanya sering disamakan dengan etiket, padahal hal itu sangatlah berbeda. Etika itu tentang moral atau tata caranya, sedangkan etiket itu tentang perilaku kita. Dalam etika Pancasila dijabarkan pula nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Baik, setelah penjabaran latar belakang tadi, saya akan menyebutkan beberapa rumusan masalah yang saya angkat di dalam materi ini. Yang pertama yaitu bagaimana konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua, bagaimana argumen dan alasan Pancasila sebagai sistem etika. Yang ketiga, bagaimana tantangan dan esensi Pancasila sebagai sistem etika. Baik, yang pertama, konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti tempat tinggal yang biasa, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika di dalamnya meliputi norma-norma yang berasal dari setiap individu, yang dimana norma tersebut akan menjadi pedoman hidup suatu masyarakat. Pancasila sebagai sistem etika berasal dari penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila. Sehingga dapat diketahui bahwa Pancasila sangatlah penting sebagai sistem etika karena dapat menjadi aturan untuk tatanan kehidupan kenegaraan Indonesia, yang dimana dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk memberikan kenyamanan serta kesejahteraan bersama. Namun saat ini masih banyak sekali pelanggaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Ternyata etika memiliki 3 aliran, yaitu yang pertama, aliran keutamaan, yang dimana aliran ini mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Yang kedua, ada aliran teleologis, yang dimana etika ini melihat atau menilai nilai moral dari hasil tindakan tersebut, apakah dapat mencapai tujuannya dengan baik atau tidak, sehingga itulah yang menjadi penilaian apakah etika tersebut tergolong baik atau buruk. Yang ketiga yaitu etika deontologis. Etika ini lebih mengutamakan kewajiban moral daripada hasil atau pertimbangan nilai moral. Intinya etika deontologis itu melihat kewajiban moral daripada hasil atau tujuan moral tersebut. Baik, yang kedua yaitu argumen dan alasan tentang terkait Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, argumen Pancasila sebagai sistem etika. Di sini terbagi menjadi 3 masa, yaitu yang pertama masa Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Yang pertama pada zaman Orde Lama. Sebenarnya pada zaman ini sudah mengenal nilai-nilai moral yang disebut dengan istilah berdikari oleh Presiden Soekarno pada saat itu. Namun nyatanya pada masa Orde Lama tidak dapat dikatakan pemerintahannya telah menerapkan atau
menerapkan Pancasila sebagai sistem etika. Mengapa seperti itu? Bahkan ada tantangan dari pihak Orde Baru yang mengatakan bahwa pemilu pada saat masa Orde Lama dianggap terlalu liberal karena menerapkan sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Baik, pada masa Orde Baru, penerapan Pancasila sebagai sistem etika diterapkan atau dijabarkan di dalam penerapan P4. Di sana banyak sekali butir-butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila. Yang ketiga, pada masa reformasi. Pancasila sebagai sistem etika pada masa ini mulai memudar dan tenggelam karena tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang mengarah ke etika politik dan pengaruh globalisasi. Sehingga banyak sekali muncul kasus penyalahgunaan kekuasaan di kalangan penyelenggaraan negara. Baik, selanjutnya yaitu alasan Pancasila sebagai sistem etika. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika yaitu karena Pancasila sebagai sistem etika sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia sebagai tuntunan bagi para penyelenggara negara karena Pancasila sebagai sistem etika mengatur setiap individu untuk memahami mana perilaku buruk dan mana perilaku yang baik yang sesuai dengan norma yang berlaku. Sehingga Pancasila sebagai sistem etika sangat diperlukan agar masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat diminimalisir seperti dekadensi moral, korupsi, kelalaian pembayar pajak, pelanggaran hak asasi manusia, dan kerusakan lingkungan. Yang ketiga, terkait tentang tantangan dan esensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, kita membahas tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, pada masa Orde Lama. Pada masa ini, tantangan Pancasila sebagai sistem etika yaitu berupa sikap otoriter dalam pemerintahan akibat penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin, yang dimana hal ini tidak sesuai dengan sistem etika yang lebih menonjolkan musyawarah dan mufakat. Yang kedua, masa Orde Baru. Terkait pada masa ini, tantangan Pancasila sebagai sistem etika yaitu terkait tentang KKN atau NKK yang dimana kepanjangannya nepotisme, kolusi, dan korupsi yang sangat merugikan penyelenggaraan negara. Yang ketiga, pada era reformasi. Pada saat ini, tantangan Pancasila sebagai sistem etika yaitu karena berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengakibatkan mengabaikan norma-norma yang ada. Yang terakhir, esensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia meyakini Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral, artinya setiap perilaku warga negara harus didasari oleh sikap moral yang berlandasan agama. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan. Hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral, yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Yang ketiga yaitu hakikat sila persatuan. Hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga negara yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Yang keempat yaitu hakikat sila kerakyatan. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah dan mufakat. Dan yang terakhir yaitu hakikat sila keadilan. Hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang menekankan pada kewajiban semata atau deontologis, atau menekankan pada tujuan semata atau teleologis, tetapi menonjolkan keutamaan atau virtu etik yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Dari semua penjabaran di atas dapat kita simpulkan bahwa Pancasila sebagai sistem etika adalah penjabaran dari nilai-nilai sila Pancasila yang bertujuan sebagai pandangan hidup
masyarakat untuk bertingkah laku, dan sebagai pengatur etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dimana di dalamnya terkandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai ini membentuk perilaku rakyat Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Dengan semua hal itu, pelanggaran dalam kehidupan bernegara bermasyarakat seperti penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir. Baik, sekian dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahannya. Anak kecil tertawa cekikikan karena dia menonton Ninja Hattori. Terima kasih saya haturkan karena sudah sabar untuk menyimak materi. Sekian dari saya. Saya pamit undur diri karena kalau maju saingannya teman sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.